Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, dalam mengajar pastinya kita menginginkan ada pengetahuan atau perilaku yang dimiliki, dipahami atau dikuasai oleh siswa setelah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar. Perilaku tersebut hendaknya bisa diukur sehingga bisa dilihat apakah siswa menguasai materi ajar atau tidak. Perilaku hasil belajar yang hendak dicapai siswa setelah melangsungkan kegiatan belajar mengajar, inilah yang disebut tujuan pembelajaran. Dalam kalimat lain, tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dituju dari keseluruhan rangkaian aktivitas pembelajaran. Di sini kita sudah memahami bersama bahwa menyusun tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar serta memperhatikan indikator pencapaian kompetensi. Tapi bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran yang baik? Merumuskan tujuan pembelajaran yang baik dan lengkap cukup penting agar bisa memberi petunjuk dalam pemilihan materi ajar, strategi, model, metode, serta media yang akan digunakan dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar. Ada 4 unsur pokok yang biasa disingkat dengan A, B, C, dan D, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Yang pertama yaitu audiens. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar yang dimaksud audiens adalah siswa. Meski secara bahasa audiens artinya pendengar, tetapi audiens di sini merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Dengan demikian, perumusan tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat atau subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Yang kedua, behavior. Behavior berarti tingkah laku atau aktivitas suatu proses dalam konteks KBM. Behavior terlihat pada aktivitas dalam pembelajaran, maka tidak mungkin pembelajaran dilakukan tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, behavior atau aktivitas siswa ditulis menggunakan kata kerja operasional atau KKO, seperti memahami, mendemonstrasikan, menelaah, menerapkan, dan lain-lain. Penggunaan KKO dalam satu tujuan pembelajaran tidak boleh lebih dari satu. Artinya, dalam sebuah aktivitas pembelajaran, siswa melakukan satu perbuatan, dengan demikian siswa lebih fokus pada satu perbuatan tersebut sehingga pembelajaran lebih optimal. Yang ketiga yaitu condition. Condition berarti suatu keadaan. Dalam konteks KBM, condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, serta persyaratan yang dipenuhi agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Condition ditulis dalam bentuk kata kerja. Yang keempat yaitu degree. Degree berarti suatu perbandingan. Dalam konteks KBM, degree berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Tingkat degree berbeda-beda tergantung pada bobot materi yang akan dipelajari, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu perubahan tingkah laku. Dan setelah itu di slide selanjutnya yaitu contoh tujuan pembelajaran yang baik. Yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat membedakan gambar komik dan bukan gambar komik yang benar. Dengan pembagiannya yaitu dengan mengamati gambar disebut dengan condition, siswa disebut dengan audience, dapat membedakan gambar komik dan bukan gambar komik yaitu behavior, dan dengan benar yaitu degree. Dan yang kedua yaitu melalui pengamatan video, siswa dapat menentukan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial dengan tepat. Dengan pembagiannya yaitu melalui pengamatan video disebut dengan condition, siswa tetap sama yaitu audience,
dapat menentukan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial, yaitu behavior. Dan dengan tepat, yaitu degree. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menyampaikan argumentasi manfaat persatuan dan kesatuan antara masyarakat di daerah tempat tinggal dengan bahasa yang komunikatif melalui presentasi hasil diskusi kelompok, dengan pembagiannya yaitu masih sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu audiens itu sebagai siswa, terus dapat menyampaikan argumentasi manfaat persatuan dan kesatuan antar masyarakat di daerah tempat tertinggal sebagai behavior, dengan bahasa yang komunikatif yaitu degree, dan melalui presentasi hasil diskusi kelompok disebut dengan condition. Ya baiklah, itu penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.